marga dewa dia mahi diwayonah paracu dayat Om Narayanu Wedam Sarum Yad Buatam Yasjabawiyam Neskalang Niranjan Niruya Kalpun Nirakyata Sudodewiku Narayanu Naduyatyu Astiakastit Om Tuam Siwah Tuam Dewa Yaswara Parameswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksir Sabahya Biantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Sarwa Paranya kita angkara Mamuja Sarwa Papidya Walaya Suasadya Siwa Om Kesantauya Kaiku Dosa Kesantauya Wajiku Mamu Santauya Manaswa Dosa Permadat kesamam Om Santi 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 Om Seorang anak di Kota Malang, Jawa Timur tewas diterkam anjing peliharaan orang tuanya sendiri. Kunjungan di Pulau Dewata, Presiden Joko Widodo adakan acara berbagi untuk warga Bali.
Pementasan seni wayang menggandeng kelompok seni Bonres dalam pentas di Puri Kanginan Singaraja Buleleng. Pengenalan konservasi alam melalui lomba lari lintas hutan pada Buyan Jungle Run 2017. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa. Net Bali kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentunya kami akan menghadirkan berita menarik dan informatif. Semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Ragam inovasi buatangan dari Bali memang tak ada habisnya. Nah, yang satu ini ada lagi alternatif buatangan lainnya, yaitu kreasi kerajinan seni lukis kayu dengan teknik pembakaran atau pyrography. Pulau Dewata Bali sebagai salah satu destinasi wisata populer di Indonesia tentunya menyimpan banyak sekali ragam oleh-oleh ya. Namun dibutuhkan inovasi untuk tetap bertahan mendapatkan tempat di pasar. Bagi para pelancong, menemukan buah tangan yang unik tentu jadi kepuasan tersendiri. Begitu juga bagi para pebisnis. Inovasi yang segar dan khas senantiasa dihasilkan demi menjaring konsumen baru. Termasuk Iketut Adi Wirawan atau biasa dipanggil Songket. Seniman yang sudah bergelut dengan dunia seni tato selama 20 tahun ini mulai lebarkan sayap ke bisnis lain. Berbekal kepiawaian yang menggambar, ia mulai belajar seni melukis kayu dengan pembakaran atau yang disebut dengan virografi. 2 bulan belajar secara otodidak, Songket mulai percaya diri pasarkan karyanya. Teknik virografi tak butuhkan banyak peralatan. Cukup kayu yang sudah dihaluskan permukaannya agar lebih mudah dilukis. Sisanya tentu saja solder atau alat pemanas sebagai pengganti kuas. Proses pembuatannya dimulai dari menghaluskan permukaan kayu dengan amplas. Lalu buat sketsa kasar dari gambar yang akan dibuat. Nah, selanjutnya adalah inti dari teknik ini, yaitu membuat gradasi pewarnaan dengan menggunakan solder. Tidak sama seperti menggambar biasanya, kali ini karena di atas kayu dan juga memakai solder, jadi tidak bisa diulangi lagi atau dihapus gambar yang sudah kita buat di atas kayu ini. Karena itu dibutuhkan ketelitian dan juga keterampilan agar gambar yang kita buat terlihat hidup dan juga bagus. Bagi pemula yang tak memiliki dasar keahlian di bidang seni, tentu harus sering-sering berlatih. Namun bagi Songket, teknik virografi menjadi salah satu media baru yang mampu wadahi keahlian seninya dalam dimensi yang berbeda. Mulai dari gambar barong Bali, hewan, dan gambar diri atau self-portrait jadi karya yang paling favorit. Sementara yang paling menantang bagi Songket adalah lukisan wajah tokoh seperti Presiden Soekarno dan Albert Einstein. Saya coba ngegambar ini, potret tokoh lah, tokoh-tokoh dunia, jadi orang tahu lah ini. Kalau saya bikin gambar ini orang sudah mengenal. Kalau tokoh ya itu untuk orang sekali lihat dia tahu gitu. Kalau potret diri ya orang yang order aja yang tahu. Karya seni unik ini menarik perhatian bukan hanya pelancong, tapi juga para penggemar seni lukis. Unik banget saya lihat. Dari bahan, dari foto diposting ke media, ke kayu. Itu yang saya buat untuk tertarik untuk pingin mesen satu ya. Kalau sementara ini setahunnya saya untuk lukisan kayu mungkin sepengetahuan saya tuh belum ada. Tak hanya jenis lukisannya yang berbeda, tampilan kayu juga dapat dipilih oleh pembeli. Mulai dari kayu bulat hingga bergaya natural seperti kayu yang baru saja dipotong. Dan untuk memilikinya, para pembeli harus merogoh kantong mulai dari Rp300.000. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET.
Ya, bulan inilah bulannya musim layang-layang di Bali. Nah, saya akan membawa Anda sekarang ke Desa Batuan Gianyar. Di desa ini kita akan menemukan banyak sekali pengrajin layangan kreasi. Pulau Dewata, sebagai daerah tujuan wisata dunia, selain menyajikan keindahan alam dan budaya, juga menawarkan berbagai jenis produk kerajinan. Salah satunya adalah kerajinan layangan kreasi yang ada di Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Gianyar. Hampir di sepanjang desa ini, wisatawan bisa menemukan toko-toko kerajinan yang menjual berbagai bentuk dan ukuran layangan hias. Harga yang ditawarkan pun relatif, mulai dari Rp25.000 hingga Rp2 juta, tergantung dari bentuk dan ukuran layangan. Tidak hanya sekedar melihat di toko, di sini wisatawan juga melihat langsung proses pembuatan layang-layang, dari menyerut bambu hingga proses pengecatan. Ketut Modika, salah satu pengrajin yang sudah menggeluti usaha ini selama 25 tahun bercerita, untuk membuat layangan hias ini dia tidak mengalami kesulitan, hanya saja menemukan tantangan tersendiri jika bentuk layangan ditentukan oleh pembeli yang memesan. Kebanyakan pelanggannya merupakan warga negara asing untuk diekspor ke sejumlah negara. Dalam sehari, Ketut Modika bersama pekerjanya mampu menyelesaikan sekitar 10.000 layangan. Layangan yang dia buat pun beragam, mulai dari bentuk burung, naga, capung, kupu-kupu, dan bentuk lainnya, dengan ukuran mulai dari 80 cm hingga 3 meter. Ini kan bisa dipakai pajangan, bisa diterbangkan. Kalau yang diterbangkan ukurannya 1 meter ke atas itu yang diterbangkan. Kalau 1 meter ke bawah itu agak sulit karena berat ya, ukurannya terlalu kecil. Tapi kadang-kadang tamu kan dipakai dekorasi di rumahnya. Ya minta ukuran kecil gitu. Layangan yang banyak diminati pembeli berjenis burung dan naga. Namun, Hari, wisatawan asal India ini mengaku sangat menyukai layangan berbentuk perahu. These kites are so wonderful. We don't have kites in our place, but this is so different. It's in the shape of a boat. It's nice, nah? Yeah, something like that. Yeah, we don't get this in India. That's why we want to get this, take this to India, ride in our beaches. Everybody will be looking and be nice experience. This is good one and this nice price. That's it. Uniknya pengrajin layangan di Desa Batuan ini tidak hanya dikerjakan oleh laki-laki saja, namun para ibu rumah tangga juga ikut membantu membuat layang-layang. Agar layangan kreasi mereka tetap diminati, para pengrajin di desa ini berupaya untuk selalu berinovasi menciptakan kreasi layang-layang yang baru. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Seorang anak di Kota Malang, Jawa Timur tewas diterkam anjing peliharaan orang tuanya sendiri. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi, tetap di NET Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Selamat pagi. Sebuah pameran kuliner tahunan bertajuk Summer Food Fancy Show 2017 berlangsung di kota New York dan Pavilion Indonesia menawarkan sejumlah produk khas tanah air. Karena itu salah satu poin penilaian dari Kuching Springs kalau mereka ikut show. Kita lihat beberapa perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di NET.
Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di Net 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian Net 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda guys. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News hanya di Net. Kembali di Net Bali, seorang anak di Kota Malang, Jawa Timur tewas diterkam anjing peliharaan orang tuanya sendiri. Korban tewas karena beberapa luka gigitan. Jenazah RB, anak perempuan yang tewas oleh serangan anjing ini Minggu sore, dibawa relawan ke kamar jenazah Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang, Jawa Timur untuk visum. Ironis, anak berumur 8 tahun ini tewas diterkam anjing pitbull peliharaan orang tuanya sendiri. Korban tewas dengan beberapa luka gigitan dan cakaran di beberapa bagian tubuhnya. Diduga mainan korban jatuh di dekat kandang anjing. Saat korban berusaha mengambil mainannya, anjing pitbull yang terikat ke rantai keluar dari kandang dan menyerang korban. Nenek korban sempat berusaha menolong korban, lalu berteriak meminta pertolongan warga. Naas korban tewas di tempat kejadian. Kasus ini dalam penyelidikan pihak kepolisian, sementara anjing penerkam korban dievakuasi ke Mapolres Kota Malang. Tadi ada pertolongan, tapi ya memang anjingnya hanya sebatas itu, hanya lari. Setelah itu sama warga diselamatkan untuk untuk anaknya, tapi tetap tidak bisa terselamatkan. Saat diterkam itu sempat melawan ya anak itu, sehingga kemudian ada pertolongan dari sepertinya itu melihat luka-luka di bagian tubuhnya anak itu, yang di tangannya juga ada warna hitam-hitam, mungkin dia juga melawan. Selanjutnya dari Jawa Tengah, 4 desa di Boyolali diteror serangan monyet ekor panjang dalam kurun waktu setahun terakhir. Akibat serangan ini 14 warga mengalami luka-luka dan membuat aktivitas sehari-hari terganggu. Karina adalah salah satu dari 14 korban serangan monyet ekor panjang di Kecamatan Karanggede, Boyolali, Jawa Tengah dalam kurun waktu setahun terakhir. Perempuan berusia 83 tahun ini diserang monyet Juni lalu di rumahnya. Akibatnya hingga kini ia harus menepi dari aktivitasnya. Ia hanya bisa berbaring dan menjalani perawatan rutin. Mbahnya bangun tidur sekitar jam 6 pagi mau buka pintu belakang dapur, langsung buka udah terkam monyet. Bagian apa yang terluka? Kaki. Terus sekarang dirawat di mana? Sekarang perawatan di rumah, terus kalau itu kantornya ke Rumah Sakit Mawardi. Khawatir akan keselamatan, aktivitas warga terganggu dan takut untuk bekerja di ladang. Antisipasi serangan meluas, pemerintah desa setempat mendirikan posko penanganan konflik monyet dengan melibatkan Polri, TNI, dan relawan. Penembak jitu dari beberapa komunitas disiagakan di sekitar perbatasan permukiman warga dengan hutan jati. Tapi kita berupaya sampai saat ini hasilnya nihil. Barusan tadi ada ibu-ibu hampir itu makan, dia lagi nimba di sumur. Sampai saat ini memang warga kami sehari-harinya nggak nyaman. 4 desa yang mendapat teror serangan monyet adalah Desa Sendang,
Ndologan, Bangkok, dan Kelari. Monyet diperkirakan berasal dari hutan di kawasan Karanggede, Boyolali. Angga Eka melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dari hasil penyidikan, pelaku penyimpan bayi di dalam lemari pendingin alami stres akibat status pernikahan sirinya. Sementara polisi masih menunggu hasil visum serta autopsi jasad bayi untuk mengetahui waktu kematiannya. Setelah jalani pemeriksaan kejiwaan Jumat malam, Sally, ibu kandung yang menyimpan bayinya sendiri di dalam lemari pendingin di Tarakan, Kalimantan Utara, dinyatakan tak alami gangguan kejiwaan. Namun perbuatan kejinya itu dipicu karena stres, karena status pernikahan dengan suami tirinya. Komunikasi yang buruk dengan sang suami juga dinilai sebagai pemicu. Pernikahan dengan sang suami yang merupakan pengusaha di Tarakan terpaksa dilakukan karena himpitan ekonomi. Ada beberapa stresor atau sumber stres yang mengikuti sehingga stresor-stresor tadi yang membuat dia menjadi sering tertekan, membuat dia insecure, tidak nyaman, sehingga membuat dia melakukan perilaku-perilaku yang di luar batas. Sebenarnya bukan di luar batas, tetapi no idea seperti saya bilang tadi. Jadi tidak ada ide sama sekali. Ini anak harus diapain. Polisi masih menunggu hasil visum dan autopsi dari RSUD Tarakan. Tersangka Sally juga sudah divisum untuk memastikan adanya proses persalinan. Autopsi jasad bayi dilakukan guna mengetahui waktu kematian bayi. Hasilnya akan menjadi alat bukti dan petunjuk penyidikan. Dari Satreskrim sudah mendatangkan psikolog untuk memeriksa dari tersangka tersebut. Untuk visum sudah dilakukan, autopsi sudah di RSUD Tarakan. Kapan itu hasil otopsi? Untuk hasilnya nanti akan diberitahukan, kemungkinan Senin akan diumumkan. Sebelumnya Rabu lalu polisi menangkap Sally karena menyimpan jasad bayi yang baru dilahirkannya ke dalam lemari pendingin. Jasad bayi yang telah membeku itu telah disimpan selama 3 bulan. Bayi diketahui merupakan anak hasil pernikahan siri antara Sally dengan D, seorang pengusaha di kota Tarakan. Dalam rekonstruksi yang digelar Polres Tarakan Kamis lalu, Sally mengaku menjalani persalinannya sendiri di kamar mandi tanpa bantuan siapapun. Ironisnya, bayi tersebut langsung dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Awaludin Jalil melaporkan untuk NET. Bayi dengan berat badan 6,2 kg lahir melalui proses normal. Kelahiran unik ini terjadi di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ya, Citizen jurnalis Prama Agustino punya informasi selengkapnya untuk Anda. Inilah bayi laki-laki berukuran besar yang dilahirkan secara normal di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Namanya adalah Raja Holoan Tambunan. Ia lahir dengan berat badan 6,2 kg dan panjang 60 cm di Klinik Bidan Praktek Swasta Bunda Sabtu pagi. Bayi ini lahir dari pasangan Natalia Elizabeth Manulang dan Kairudin. Uniknya, pasangan suami istri ini sempat menyangka akan memiliki anak kembar seperti anak sebelumnya. Kembar kemarin di sini alhamdulillah normal 8 kilo kembar. Jadi saya yakin di sini di klinik ini yakin sukses. Tak hanya keluarga, kelahiran bayi berukuran jumbo ini juga mengagetkan bidan yang menangani proses kelahirannya. Selama ini sang ibu menolak menjalankan USG maupun dirujuk ke rumah sakit karena kondisi ekonomi yang terbatas. Karena awalnya prediksi kita tuh memang kembar, jadi prediksi anaknya paling banyak 3,5. 3,5 istilahnya dalam keadaan seperti itu karena pernah punya riwayat persalinan kembar sebelumnya, mungkin tidak terlalu kesulitan. Proses persalinan Natalia berlangsung kurang lebih 9 jam di klinik ini. Kini sang ibu dan bayinya dalam kondisi sehat. Berhati-hatilah terhadap penipuan yang mengatasnamakan media. Mengaku karyawan NET, seorang pria menipu korbannya hingga 8 juta rupiah. Cetakan? Iya, kayu orang lama. Jadi wartawan palsu ya? Iya. Hah? Iya. Nipu? Iya. Siapa nama aslimu? Ardi Rahmat. Asalmu? Cirebon. Ardi Rahmat, pria asal Cirebon ini ditangkap polisi setelah menipu dengan mengaku sebagai wartawan.
Saat ditangkap, ia menggunakan seragam bertuliskan NET, kartu identitas Trans7 serta kamera. Dari laman Instagramnya, pelaku banyak mengunggah foto dirinya menggunakan seragam sejumlah media. Salah seorang korbannya, Ervintia Ashari, mengaku telah ditipu. Pelaku menjanjikan bisa mendapatkan telepon genggam dengan harga lebih murah karena dirinya adalah seorang wartawan. Kepada pelaku, korban telah menyerahkan uang sekitar 8 juta rupiah. Pementasan seni wayang menggandeng kelompok seni Bondres dalam pentas di Puri Kanginan Singaraja di Buleleng. Sesaat lagi akan kami hadirkan, tetap di Net Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Menemani sore Anda, Net 16 hadir dengan rangkaian berita dari dalam dan luar negeri. Selamat sore, Net 16 hari ini kembali hadir bersama saya Tommy Fajar. Dan saya Rahma Hayuningdia. Dari sudut yang berbeda, kami antarkan berita teraktual, cepat dan akurat. IHSG dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sepasang suami istri diringkus terkait dengan kasus penipuan berkedok investasi. Selama menjalankan aksinya, pelaku telah meraup miliaran rupiah. Net 16, setiap hari jam 4 sore, hanya di Net. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua, tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda, hanya di Net. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi, hanya di Net. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Kunjungan di Pulau Dewata, Presiden Joko Widodo adakan acara berbagi untuk warga Bali. Selain bagi-bagi sepeda, Presiden juga membagi-bagikan buku juga ribuan sertifikat tanah. Sorak-sorai ratusan siswa-siswi dari beberapa sekolah di Kabupaten Kelungkung menyambut datangnya rombongan Presiden Joko Widodo Jumat siang. Presiden pun membalas antusiasme para siswa dengan membagikan ratusan buku. Presiden Jokowi juga terjun langsung menyalami warga. Kesempatan ini tentu dimanfaatkan sebagian warga untuk berfoto bersama Presiden. Sebelumnya Presiden bagi-bagi sepeda kepada warga Denpasar, Bali. Namun karena jumlah pertanyaan tak sesuai kesepakatan, Presiden pun sempat diprotes warga. Ialah Ketut, warga asal Tabanan yang protes kepada Presiden Jokowi. Saat itu Presiden meminta menyebutkan 7 nama pulau yang ada di Indonesia. Namun setelah berhasil menjawab, Presiden kembali menanyakan nama pulau lainnya. Hal ini pun mengundang gelak tawa dari seluruh warga yang hadir di lapangan Bajar Sandi Renon, Denpasar. Papua. 8, lagi pulau mana? Juga hanya udah di Ya udah. Makasih Pak. Ya sama-sama. Selain sepeda, Presiden juga bagikan 5.900 sertifikat tanah kepada warga dari 9 kabupaten kota di Bali. Setelah memiliki sertifikat, tidak akan ada lagi sengketa tanah baik antar masyarakat, pemerintah maupun swasta. Kalau sudah pegang sertifikat ini enak, udah nggak ada sengketa-sengketa lagi. Karena di seluruh provinsi sekarang ini ratusan ribuan sengketa-sengketa yang harus kita selesaikan. Antar tetangga, antar masyarakat, ada pemerintah dengan ada rakyat dengan swasta, ada rakyat dengan pemerintah, ada pemerintah dengan swasta. Sengketa-sengketa seperti itu harus dihentikan. Dengan cara apa?
rakyat diberikan sertifikat agar tanda hak atas tanah itu jelas. Sebelumnya Presiden juga membuka rapat pimpinan nasional ke-1 Partai Hanura di Badung, Bali. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio Jumat malam gelar simak rama kebangsaan di Nusa Dua Bali. Panglima mengajak seluruh elemen bangsa untuk mewaspadai benih-benih perpecahan. Jumat malam kemarin Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio berkunjung ke Pulau Dewata. Dalam kunjungannya Panglima melakukan simak rama dengan sejumlah elemen masyarakat di Nusa Dua. Panglima mengajak seluruh elemen bangsa untuk mewaspadai kelompok-kelompok yang menginginkan terjadinya konflik antar agama dan antar kelompok di Indonesia. Indikasinya adanya perpecahan yang dapat mengganggu persatuan NKRI sudah mulai muncul. Menurutnya, sebagai generasi penerus bangsa mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu cara untuk meredam upaya memecah belah Indonesia. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia dengan Pancasila ini menjadikan negara yang berbagai perbedaan sangat banyak, mulai warna kulit, letak geografi, ekonomi, rambut, bahasa, suku, agama, masih utuh. Negara besar Uni Sovietnya begitu kuatnya menjadi 15 negara. Yugoslavia jadi 7 hanya karena bahasa dan agama. Acara simak rama yang berlokasi di Taman Begawan Nusa Dua dihadiri oleh segenap unsur elemen masyarakat dari TNI, Polri, tokoh agama serta mahasiswa ini berlangsung hangat. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pementasan seni wayang menggandeng kelompok seni Bondres dalam pentas di Puri Kanginan, Singaraja, Buleleng. Bercerita mengenai lakon Lija-Lija, seni wayang inovatif ini berikan pesan moral kepada generasi muda. Pementasan wayang inovatif dengan kelompok seni Bondres di kalangan Puri Kanginan, Singaraja ini menjadi pagelaran seni yang terbilang unik. Dibawakan oleh dalang muda Buleleng yakni Sambroli, membawakan lakon cerita rakyat Bali yaitu Lija-Lija. Menjadi unik karena biasanya pementasan wayang sepenuhnya dimainkan oleh dalang dengan wayang kulitnya. Namun dalam wayang inovatif kali ini, dalang hanya sesekali memainkan wayang kulitnya dan lebih banyak diperankan oleh sekelompok seni Bondres. Sesekali sang dalang memainkan wayang kulitnya di balik layar clear, dan cerita Lija-Lija ini pun lebih banyak dimainkan oleh kelompok seni Bondres, layaknya wayang orang. Cerita Lija-Lija yang diambil dari geguritan atau cerita rakyat Bali yang mengandung pesan moral positif kepada generasi muda. Saya mencoba untuk mengadaptasi geguritan Lija-Lija. Apa yang dibawakan beli nanti? Kalau pesan-pesan yang terkandung dalam geguritan Lija-Lija itu lebih mengarah ke anak muda atau generasi muda. Jadi seperti sekarang kan banyak kenakalan remaja. Nah, dari kacamata saya itu sepertinya menarik geguritan Lija-Lija ini. Pementasan wayang inovatif dengan menggandeng seni topeng Bondres ini pun baru pertama kali dipentaskan di hadapan masyarakat Buleleng. Kesenian yang terbilang unik ini ramai disaksikan oleh penonton di Buleleng Festival 2017. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Berbagai layangan bertema Indonesia ramaikan ajang Sanur International Kite Festival 2017. Layangan tradisional, janggan, dan juga bebean juga tetap menjadi primadona. Ada yang berbeda dalam festival layangan di Denpasar dalam ajang Sanur International Kite Festival 2017 ini menampilkan berbagai layangan kreasi dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Layang-layang unik bertema Bhinneka Tunggal Ika ini menghiasi langit di Pulau Dewata di Pantai Padang Galak Sanur. Tema ini diterjemahkan para pembuat layang-layang dalam berbagai figur tokoh pewayangan dan layangan dengan lambang negara Garuda Pancasila. Dalam ajang yang berlangsung selama 4 hari ini juga menunjukkan berbagai keberagaman dan kekayaan budaya Nusantara seperti layangan becak maupun dokar yang menjadi alat transportasi tradisional di Indonesia. My favorite is the white one with the blue and the red and the yellow because it's the only white one and the rest is everything the same color and it looks very strong. Layangan tradisional juga tetap menjadi primadona dalam ajang ini, seperti layangan janggan dan bebean.
Sekitar 2.000 layang-layang diterbangkan selama ajang Sanur International Kite Festival 2017. Sanur Kite Festival juga diikuti oleh 64 peserta dari 19 negara dan 58 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Jagat sepak bola dikejutkan dengan besarnya nilai transfer bintang Barcelona Neymar ke PSG. Akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di NET Bali. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di NET. Selamat malam, welcome back di acara yang bikin melek, bikin jenius, bikin baper bersama dengan kami berdua. Namanya Liga Juve ya, pasti Juve yang juara lah. Tapi daripada gadungan, mendingan kita dengerin langsung pernyataannya Jurgen Klopp ya. Mereka akan tampil lebih agresif, memberikan umpan-umpan, tetapi gol-gol tetap akan hadir dari penyerang-penyerang yang ada di depan. Saya kira nih situasinya Gak ngaruh kali segera ada pemain paling jelek waktu lawan Barcelona. itu menurut Anda jeleknya. Sampai ketemu besok dan Suka-suka. Waduh, mandi tuh. Air. Iya, masa sih? Itu lagi. Kayak air ya? Iya. Firza ya? This is water. Water. Firza ngapain sih? Jangan tonton The Comment ya. Dan stay funky. Stay funky. Berita menarik dari dunia olahraga, jagat sepak bola dikejutkan dengan besarnya transfer bintang Barcelona Neymar ke PSG yang memecahkan rekor transfer dunia. Namun tuai juga pro dan kontra ya. Nah, angka transfer yang fantastis ini diekspresikan lewat meme yang beragam. Biaya transfer Neymar dari Barcelona ke Paris Saint-Germain atau PSG membuat netizen di seluruh dunia terkejut. Bagaimana tidak, kepindahan Neymar ini menelan biaya 222 juta euro atau setara 3,4 miliar rupiah. Harga itu sekaligus membuatnya menjadi pemain termahal dunia, memecahkan rekor Paul Pogba. Sejak resmi ke PSG dengan kontrak 5 tahun pada Kamis kemarin, netizen pun memberi tanggapan yang beragam. Pro kontra semakin viral lewat meme yang berseliweran di media sosial. Seperti meme yang satu ini, dengan angka transfer yang fantastis, Neymar disebut semakin tajir lewat koper yang berisikan uang hingga isi rumah yang banjir dolar. Tak hanya itu, netizen pun menggambarkan Neymar lewat game Super Mario yang dengan mudah sundul lalu dapatkan uang. Nah, ada juga netizen yang membandingkan transfer Neymar ini bisa untuk membeli berkali-kali lipat barang-barang mewah. Sebelum merapat ke PSG, Neymar pindah ke Barcelona dari klub Brazil Santos pada 2013 dengan harga 60 juta euro dan menandatangani kontrak 5 tahun dengan juara 24 kali Spanyol pada 2016. Pemain asal Brazil itu pun telah mencetak 105 gol untuk Barcelona hingga membantu mereka meraih 2 gelar Liga, 3 Copa del Rey, dan mahkota Liga Champions.
Berita super bombastis seputar saga transfer sang mega bintang Neymar dari Barcelona ke PSG. Setelah dibumbui sedikit drama selama proses negosiasi, akhirnya Neymar resmi ditebus dengan harga 3,4 triliun rupiah. Wow, nah dengan harga ini, Neymar resmi jadi pesepak bola termahal sepanjang sejarah. Rekor transfer super fantastis pecah di bursa transfer musim panas 2017. Klub kaya raya Prancis Paris Saint-Germain resmi menebus buyout clause Neymar da Silva Santos Junior dari raksasa Spanyol Barcelona. Demi melancarkan segala proses kepindahan sang mega bintang, PSG harus keluarkan dana spektakuler mencapai 222 juta euro atau sekitar 3,4 triliun rupiah. Nilai transfer ini melonjak lebih dari 100% dibanding rekor transfer sebelumnya saat Paul Pogba dipulangkan dari Juventus ke Manchester United. Setelah resmi diumumkan pada Kamis kemarin, drama dan segala spekulasi hengkangnya Neymar dari Barcelona dalam 2 minggu terakhir terhenti sudah. Di kota Paris, kepindahan Neymar menuju Le Parisien dapat sambutan meriah dari masyarakat dan fans setianya. Tak ingin kehilangan momentum, manajemen PSG pun langsung memproduksi massal jersey baru PSG bertuliskan nama Neymar. Responnya cukup positif. Official store PSG dipadati oleh antrian supporter yang ingin segera miliki baju bertuliskan Neymar. Edisi perdana cetakan massal jersey pemain termahal dunia ini dijual dengan bandrol 155 euro atau hampir 2,5 juta rupiah. Meski tergolong mahal, hal ini tidak menyurutkan rasa penasaran pendukung PSG. Padahal jika dibandingkan pemesanan resmi secara online, harga jersey Neymar tak mencapai 100 euro. Selain dapat respon positif dari fans, reaksi pemain PSG Javier Pastore dalam menyebut Neymar pun tak kalah menyita perhatian. Pastore rela berikan nomor punggung 10 yang biasa ia gunakan demi rekan barunya ini. Bersama PSG, Neymar diikat kontrak dengan durasi 5 musim ke depan. Besaran gajinya pun cukup fantastis. Striker Brazil ini akan mendapat bayaran 30 juta euro atau 470 miliar rupiah tiap tahunnya. Angka ini jadi besaran gaji termahal di Eropa, bahkan mengalahkan gaji Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi yang tak melebihi angka 25 juta euro. Gaji Neymar hanya kalah dari Carlos Tevez di Shanghai Shenhua yang mencapai 38 juta euro per musimnya. Dengan segala keterlibatan nilai uang yang fantastis, tak sedikit pihak yang menilai kepindahan Neymar didasari alasan uang. Mendengar segala alasannya itu dalam konferensi pers perdananya di Paris kemarin, Neymar coba membantahnya. Acho que é muito maior do que qualquer outra coisa. Agradeço o carinho de todos os jogadores do Barcelona, sou grato por eles, porque me acolheram ali quando eu vim do Brasil, fui feliz nesses 4 anos. E senti que era o momento de partir, senti que era o momento de buscar novos ares, de buscar desafio diferente. Selain meluruskan berita miring, Neymar juga mempertegas jika keputusannya hengkang dari Barcelona adalah murni pilihan pribadinya. Meski dapat penolakan keras dari sang ayah yang ingin anaknya tetap di Katalan, Neymar justru tetap bersikukuh untuk meneruskan karir di luar Barcelona. Di kubu El Barça, kepergian Neymar jadi simbol berakhirnya kejayaan trio MSN atau trio tertajam sepanjang sejarah Barcelona. Selama berbaju La Blaugrana, Neymar sudah berikan 8 gelar ke lemari trofi di Camp Nou. Kegemilangan Neymar bersama Suarez dan Messi bahkan ditandai dengan kesuksesan treble winner di musim perdana mereka terbentuk. Catatan gol dan assist ketiganya selama 3 musim bersama juga sungguh fantastis. Sejak awal musim 2014-2015, ketiganya sukses sumbangkan 364 gol dan saling berbagi 173 assist. Dari catatan ini, Neymar berhasil sumbangkan 90 gol dan 48 assist. Meski di musim terakhir mereka jumlah total gol Neymar lebih sedikit, namun pemain berusia 25 tahun tersebut menyumbang assist lebih banyak. Loyalitas pemain kelahiran Sao Paulo pada Barcelona tak selayaknya mendapat cercaan dari publik Katalan. Di detik-detik terakhir Neymar bersama Barca, ia masih ngotot berikan penampilan terbaik. Di tur pramusim El Barça di ICC zona Amerika Serikat, striker 25 tahun ini bahkan sempat menyumbang 3 dari total 6 gol yang dicetak Barca. Dengan usia yang masih tergolong muda, Neymar masih punya banyak kesempatan untuk terus tampil gemilang dan beri bukti kelayakan jadi pemain terbaik dunia. Selain terus tampil konsisten, prestasi PSG di kancah internasional di musim depan akan jadi tolak ukur dan bukti konkret untuk menjawab label pemain termahal dunia saat ini. Good luck Neymar! Ya, walaupun berstatus paling mahal di dunia, bukan berarti Neymar bisa terhindar dari perpeloncoan para seniornya di PSG. Tapi tenang, bukan peloncoan yang negatif ya. Neymar hanya disuruh bernyanyi seperti yang menjadi tradisi perkenalan bagi pemain baru di PSG. Nah, kita lihat sendiri cuplikannya.
Rekor transfer dunia yang diukir Neymar pastinya menaikkan image pesepak bola asal Brasil di dunia ya. Tapi Neymar ternyata bukan pemain Brasil pertama yang memecahkan rekor transfer dunia. Wow, nah bahkan nih ada satu pemain asal Brasil yang pernah memecahkan rekor transfer 2 kali di masa lalu. Berikut ulasannya untuk Anda. Transfer spektakuler Neymar senilai 222 juta euro atau 3,4 triliun ke Paris Saint-Germain kembali mematahkan rekor transfer dunia yang bertahan hanya 1 tahun. Namun Neymar bukanlah pesepak bola Brasil pertama yang mampu meraih predikat termahal dunia. Jauh sebelum Neymar atau 2 dekade sebelumnya, sosok striker Brasil fenomenal Ronaldo pernah raih predikat pemain termahal dunia. Hebatnya Il Fenomeno pernah 2 kali memecahkan rekor transfer dunia dalam waktu berurutan. Rekor pertamanya diukir saat diboyong Barcelona dari PSV Eindhoven dengan nilai transfer 16,6 juta euro tahun 1996. Namun karir Ronaldo sebagai pemecah rekor dunia tidak berjalan mulus. Bersama Barcelona, ia hanya mampu raih sejumlah trofi minor seperti Copa del Rey dan Piala Winners. Semusim setelahnya, ia kembali pecahkan rekor saat diboyong Inter Milan dengan nilai transfer 28 juta euro. Ia pun jadi pemain kedua yang pernah pecahkan rekor transfer dunia setelah Diego Maradona. Namun bersama Inter karirnya sempat menurun. Meski jadi andalan di musim perdana dan persembahkan trofi UEFA, selanjutnya Ronaldo lebih sering habiskan waktu di ruang perawatan cedera. Total lebih dari 600 hari dilewati Ronaldo untuk pulihkan cedera ligamen lututnya. Karir R9 justru membaik saat pindah ke Real Madrid tahun 2002. Selang 1 tahun dari rekor kedua Ronaldo, rekor transfer dunia kembali dipecahkan oleh pemain asal Brazil atas nama Denilson de Oliveira Araujo. Tunjukkan penampilan potensial sejak berusia 17 tahun bersama Sao Paulo, Real Betis pun rela mengucurkan dana 23,8 juta euro demi memboyong Denilson ke Eropa tahun 1998. Tetapi pemain berkaki kidal ini tidak mampu mendongkrak prestasi timnya di La Liga. Real Betis malah sempat degradasi ke Segunda sebelum akhirnya kembali promosi di tahun 2000. Satu-satunya trofi yang pernah dipersembahkan Denilson adalah Copa del Rey di musim 2004-2005 yang juga jadi tahun terakhirnya bersama Betis. Ironisnya berbeda dengan Ronaldo. Karir Denilson justru malah semakin tidak menentu baik di level klub ataupun timnas pasca hijrah dari Betis. Pasca Denilson, rekor dunia memang baru kembali dipecahkan lewat transfer Neymar di musim panas ini. Namun dalam rentang waktu tersebut tidak sedikit pemain-pemain asal Brazil mengukir transfer dengan nominal fantastis di dunia. Di bawah Neymar, predikat pemain termahal Brazil kedua dipegang Ricardo Kaká. Sukses mempersembahkan sejumlah gelar bergengsi untuk AC Milan dan juga gelar individu berupa Ballon d'Or membuat namanya melesat. Real Madrid pun harus mengeluarkan dana 65 juta euro untuk menebus Kaká dari Milan tahun 2009. Datang dengan status pemain terbaik dunia pun tidak jadi jaminan Kaká mampu bersinar di Santiago Bernabeu. Setelah 4 tahun yang kurang memuaskan, El Real kembali melepas Kaká ke mantan klubnya AC Milan. Selanjutnya karir Kaká pun terus meredup hingga kini bermain di MLS bersama Orlando City. Menariknya 3 pemain Brazil termahal lainnya di bawah Kaká bermain di liga yang sama saat ini yaitu Liga Super Cina. Di urutan ketiga serta keempat ditempati Oscar dan Hulk yang sama-sama dibeli mahal oleh Shanghai SIPG. Sementara di urutan 5 pemain Brazil termahal ialah Alex Teixeira yang memperkuat Jiangsu Suning. Ironisnya meski memiliki label termahal Brazil, karir ketiga pemain ini diprediksi bakal semakin merosot dengan berkompetisi di Liga Minor. Pengenalan konservasi alam melalui lomba lari lintas hutan pada Buyan Jungle Run 2017. Sesaat lagi tetap di Net Bali. Orang irit itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di Net. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok, silakan. Hah? Desa Mahendra kan? Desa Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue.
Ini kabar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di Net. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis yuk. Ini Talk Show hanya di Net. Pengenalan konservasi alam melalui lomba lari lintas hutan, ya inilah sensasi yang ditawarkan Buyan Jungle Run 2017. Selain sehat, peserta pun bisa menikmati pemandangan Danau Buyan yang indah. Berlari melintasi hutan dengan lintasan yang ekstrim di tepi Danau Buyan yang indah. Ya, inilah Buyan Jungle Run 2017. Minggu pagi, peserta lomba lari lintas hutan Buyan Jungle Run padati kawasan Taman Wisata Alam Danau Buyan Buleleng, Bali. Kompetisi lari ini digelar dalam rangka Hari Konservasi Alam Nasional pada 10 Agustus nanti. Lintasan sejauh 10 km harus ditaklukkan oleh para peserta. Namun rintangan di lintasan ini terbilang ekstrim. Peserta berlari di atas tanah berbatu yang basah dan licin. Selain itu, jalur yang menanjak serta turunan curam juga menjadi tantangan tersendiri. Namun, semua terbayarkan dengan pemandangan sekitar Danau Buyan yang sangat memanjakan mata. Ya, bonus yang menyenangkan dengan kita mengikuti event Jungle Run ini adalah kita bisa menikmati udara sejuk di Bedugul, Bali ya. Tapi yang harus diperhatikan karena ini kita berlari di dataran tinggi, jadi memang oksigennya lebih tipis. Ini berbeda sekali dengan lintasan seperti biasanya. Walaupun melewati hutan, tak perlu khawatir karena jalur yang disediakan sangat mudah ditemukan. Ada 20 pos penjagaan yang harus dilewati. Setiap peserta pun harus melewati 4 checkpoint di setiap 3 km. Event ini sudah kedua kalinya dilaksanakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali dengan tujuan mengenalkan konservasi alam kepada masyarakat luas. Kali ini total 200 peserta dari seluruh Indonesia ikut dalam acara ini. Kalau dari segi jumlah, kita batasi. Memang untuk yang dilombakan hanya untuk 200 orang. Kalau kita buka mungkin bisa sampai ribuan orang kalau itu. Tapi karena kita juga, karena di kawasan konservasi kita tidak bisa secara massal untuk melakukan kegiatan ini sehingga kita batasi untuk 200 orang. Buyan Jungle Run juga dimanfaatkan sebagai ajang promosi wisata alam Bali. Beberapa wisatawan asing juga antusias mengikuti event ini. I think the event is very well organized and the run is also really beautiful. So we start like 7:30 and then we start like going up in the mountain and then the forest was really beautiful. And so we had the checkpoint was really well organized as well, and water and everything, really good. Setelah menyelesaikan lomba, para peserta pun tak mau melewatkan waktu untuk bersantai dan menikmati pemandangan Danau Buyan. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Nah, selain berlari di alam ya, kali ini berlari dan berinteraksi dengan satwa-satwa Taman Safari Indonesia di Perigen, Jawa Timur. Selain menyehatkan dan juga menyenangkan pastinya, Safari Run ini dimanfaatkan juga untuk pengumpulan dana konservasi satwa rentan punah. Hobi lari, juga selfie.
Cocok banget dengan acara lari yang satu ini. Dijamin berbeda dengan biasanya. Safari Run 2017. Berlari plus berinteraksi dengan satwa taman safari. Lari bersama gajah, jerapah, atau banteng bisa banget. Tak hanya itu, masih ada 200 satwa lainnya. Wow, serunya. Sejak pukul 5 pagi, Taman Safari Indonesia Prigen Pasuruan, Jawa Timur ditutup sebagian jalurnya untuk 1.200 pelari dari berbagai daerah. Pengalaman unik ini tinggalkan kesan mendalam bagi pesertanya. Kalau bedanya di sini kan kita bisa dekat sama satwa, jadi kita jalan kanan kiri ada satwanya. Kesannya senang banget, jadi bisa selfie sama unta, tadi banyak hewan sih Mbak. Kita lebih dekat dengan binatang, lebih bisa megang, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh binatang itu. Tak hanya lari dan berinteraksi dengan satwa, bagi saya masih ada bonus yang lain. Menikmati keelokan lereng Gunung Arjuna. Tidak hanya bisa menikmati pemandangan alam atau juga bisa berinteraksi dengan satwa liar ketika berlari, Safari Run 2017 ini pada akhirnya menjadi ajang rekreasi ya untuk para peserta lari. Karena terbukti ini suasananya yang sejuk, cuacanya yang dingin juga membuat para runners betah duduk berlama-lama ya, lesehan, atau bahkan juga menikmati wahana yang ada di Taman Safari Prigen. Selain menyehatkan sekaligus menghibur, acara ini bertujuan mengedukasi dan mendorong masyarakat lebih peduli akan satwa dilindungi. Seluruh uang hasil penjualan tiket Safari Run 2017 akan dimanfaatkan untuk konservasi satwa rentan kepunahan, diantaranya komodo dan badak. Nita Talia, Adi Santoso melaporkan untuk NET. Ya, informasi event-event lari yang unik tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Kini Anda pun dapat mengakses NetZ, yaitu portal berita referensi Anda hanya di www.netz.id. Dan jangan lupa untuk menyaksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Dan juga setelah ditonton langsung di-subscribe ya. Saya Gita Natalia, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai bertemu kembali esok hari. Matur suksma, Om Santi 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 Om. Only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be like a river
only for